desa dari lereng Gunung Lawu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Bercerita, dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun dan dimudahkan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini, saya akan membawakan satu kisah dari Lalika Ignis. Dan cerita malam ini akan mengisahkan tentang kepala desa yang bernama Pak Broto yang memiliki sebuah keluarga yang mana anaknya satu ya, namanya Wijaya, usianya 18 tahun, yang mana Wijaya ini baru akan berangkat ke luar negeri, ke London lebih tepatnya lagi untuk berkuliah. Dan dia juga memiliki seorang istri yang sangat cantik, tapi kehidupan mewah selama dia menjadi kepala desa, bergelimang harta itu harus hancur karena pada akhirnya Pak Broto ditangkap pihak kepolisian karena diduga melakukan tindak pidana korupsi. Dan setelah itu semuanya berubah, hancur. Tapi ada fakta mengejutkan di balik itu semua. Apa sih fakta itu? Oke, sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Ilo Bercerita, silakan bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk channel Ilo Bercerita kami upload setiap hari teman-teman ya. Setiap malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Gak pakai berlama-lama lagi, pasti udah sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Kita berangkat ke lereng Gunung Lawu. Sore itu, di desa Girimulyo, kecamatan Karanganyar, terasa sejuk. Rumah mewah 3 lantai yang berada di dekat kawasan lereng Gunung Lawu mulai diselimuti kabut dingin. Wijaya tengah merapikan koper miliknya, merasakan hawa dingin yang mulai membuatnya menggigil. Ini tumben dingin banget. Apa karena baru turun hujan ya? Monolog Wijaya sembari menempatkan baju terakhir dan menutup koper miliknya. Untung udah selesai. Tinggal nyiapin visa, paspor, dan boarding pass, biar nanti nggak keteteran waktu di bandara. Wijaya baru saja akan mempersiapkan tas kecil miliknya sebagai tempat barang-barang penting sebelum terdengar suara mesin mobil yang menderu seperti mengepung rumahnya. Dengan penasaran dan tentu saja merasa terganggu, Wijaya segera melangkah ke arah balkon kamarnya yang luas. Sisa-sisa air hujan mengenang di sana dan belum ia bersihkan karena pembantu hanya akan datang seminggu sekali. Wijaya melongokkan lehernya untuk melihat ke arah bawah sana. Polisi, ada apa ya? Ya, ayah Wijaya adalah seorang pamong desa atau biasa disebut sebagai kepala desa, yang memang biasanya berkaitan dengan kepolisian tentang kegiatan desa, tanah, sawah, atau properti lainnya. Namun, kehadiran polisi kali ini tidak tampak seperti biasanya. Bahkan, Wijaya juga melihat mobil bertuliskan KPK dan plat berwarna merah. Kekhawatiran Wijaya semakin menjadi ketika ada banyak sekali warga yang mulai berkumpul di halaman depan. Polisi berjejer menghalangi para warga yang akan nyelonong masuk ke dalam rumah. Di saat itulah Wijaya segera keluar dari kamar dan mencari ibunya. "Ibu," panggil Wijaya ke dalam kamar orang tuanya yang kosong. Akhirnya Wijaya turun ke lantai dasar dan seketika tubuhnya meremang hebat oleh ketakutan dan kecemasan. Di bawah sana, kedua tangan ayahnya telah diborgol, kepalanya tertunduk dalam, dengan para polisi dan anggota KPK yang menunjukkan bukti surat penangkapan dan sejumlah dokumen pendukung lainnya. Wijaya menuruni tangga dengan langkah lambat. Ia berhenti di samping sang ibu yang hanya bisa berdiri di belakang dengan menggigit jari. "Bu, ini ada apa, Bu? Ayah kenapa?"
pertanyaan dari anak semata wayangnya itu, tidak Bu Marini dengarkan, wanita parubaya yang masih eksis dengan penampilan luar biasa itu hanya melirik Wijaya dengan mata bergetar. Seorang polisi dan anggota KPK menghampiri mereka dengan sebuah map merah. "Selamat siang, dengan Bu Marini dan Saudara Wijaya," sapa laki-laki parubaya dengan wajah dingin yang terlihat tegas. Di dadanya menggantung lencana logam dengan nemtek AKBP Satria Baskara, penyidik utama. "Selamat siang Pak," jawab Wijaya dengan suara bergetar. Bu Marini tak bergerak dari tempatnya. Wajahnya memucat ketika dua orang penting itu datang ke hadapannya. "Amankan perimeter, jangan sampai ada warga yang menerobos masuk." 86, perintah ke walkie-talkie dari seorang laki-laki muda yang merupakan Kanit Tipikor atau singkatan dari Kepala Unit Tindak Pidana Korupsi Satreskrim Polres Karanganyar bernama Ibtu Damar Wicaksono. Dua orang dengan aura mengintimidasi itu menjulang tinggi di hadapan Wijaya dan Bu Marini. "Perkenalkan, saya AKBP Satria, membawa surat penggeledahan dan penyitaan atas dugaan penyalahgunaan dana desa dan pencucian uang yang dilakukan oleh Pak Broto Kusuma selaku Kepala Desa Girimulyo." AKBP Satria mulai menjelaskan duduk perkara pada Wijaya yang hanya bisa terbengong dan Bu Marini yang sama sekali tampak tidak peduli. Wajah Wijaya yang datar tanpa ekspresi apapun membuat AKBP Satria menatapnya tajam. "Semua alat komunikasi, dokumen perjalanan dan aset sekarang berada di bawah negara," cetusnya dengan suara tajam. Pernyataan itu seolah membuat Bu Marini tersadar dengan pikirannya yang bermacam-macam. Wanita itu menoleh ke kanan dan kiri, melihat anggota kepolisian yang mulai berpencar ke seluruh bagian rumahnya, menempelkan stiker merah di setiap barang-barang, dan juga memasuki ruang kerja Pak Broto. Ibtu Damar turun dari lantai atas bersama dengan anak buahnya. Mereka membawa 2 karung uang yang tersimpan di dalam brankas kerja Pak Broto, lalu beberapa dokumen-dokumen penting, berikut juga tas kecil milik Wijaya yang ada di kamar remaja itu. "Barang-barang kecil yang merupakan bagian dari hasil penyelewengan akan kami ambil. Sebagian besarnya lagi akan ada yang bertugas secara bertahap untuk mengambilnya," kata Ibtu Damar sembari menunjukkan barang yang ia bawa. Wijaya langsung merebut tas kecil miliknya dengan wajah panik. "Ini tas pribadi saya, Pak." Perlakuan itu tentu saja membuat Ibtu Damar tidak terima dan merasa anak muda di hadapannya ini sangat lancang. Mana sopan santunmu?" tegur Ibtu Damar. "Pasang telingamu baik-baik sekali lagi. Semua yang ada di rumah ini sekarang menjadi aset negara, tidak terkecuali hal sekecil apapun." Tas tersebut kembali ditarik oleh Ibtu Damar dan membuka isinya. Tentu saja di dalamnya ada paspor, visa, dan tiket pesawat. "Ini," ucap Ibtu Damar sembari mengangkat kertas-kertas itu di depan wajah Wijaya. "Semua ini menjadi milik negara." "Tapi Pak, itu kan hanya tiket dan dokumen penting milik saya. Tidak ada hubungan sama sekali sama korupsi ayah saya." Wijaya tidak bisa melepaskan kerja kerasnya tersebut begitu saja. "Saya mohon Pak, kembalikan. Saya akan segera berangkat ke London Pak. Saya akan berkuliah di sana, bukan untuk kabur atau alasan lainnya." Ibtu Damar menghela nafas kecil dan menoleh ke arah AKBP Satria. Ia membuat gerakan menunjuk dengan dagu, lalu memberikan sebuah buku rekening dan pergi dari sana. AKBP Satria menganggukkan kepalanya dan mengerti, mempersilakan Ibtu Damar pergi dari sana membawa serta barang bukti dan juga Pak Broto ke kantor polisi pusat. "Dengar, jika kamu mengkhawatirkan tentang tiket dan kuliahmu di London, lalu bagaimana dengan keadaan masyarakat desa di bawah kepemimpinan ayahmu selama ini? Jalanan rusak, akomodasi kacau, dan parahnya malah menyelewengkan dana dari negara. Sekarang bandingkan dengan kamu yang hidup mewah, tidak kekurangan apapun, bahkan menerima 500 juta per bulan ke rekeningmu,
lalu berangkat ke London. Penjelasan dari AKBP Satria disertai penunjukan bukti dari buku rekening Wijaya membuat remaja itu merasa diempaskan begitu saja dari awal. Tapi Pak, itu saya kuliah atas beasiswa yang saya dapatkan Pak, yang saya kejar mati-matian. Bukan saya daftar karena uang ayah saya. Ada kilat simpati yang diperlihatkan AKBP Satria pada kepintaran dan kemandirian Wijaya, tapi semua itu ia hapus dan kembali memasang wajah dingin. Saya tidak peduli dengan beasiswa atau apapun yang ingin kamu lakukan. Tugas saya di sini adalah melakukan penggeledahan dan mencari barang bukti atas tuduhan yang telah saya sampaikan tadi. Untuk semua rekening yang kalian miliki akan dibekukan dan tidak ada kelonggaran apapun, apalagi yang berhubungan langsung dengan uang negara. Wijaya terpaku mendapatkan jawaban realistis dan penuh tanggung jawab tersebut. Kedua tangannya terkepal erat, wajahnya datar, nafasnya memburu. Kakinya ikut melangkah mengiringi ayahnya yang berjalan keluar rumah dengan kepala menunduk, kedua tangan diborgol, dituntun oleh para polisi. Ini dia nih, pamang korup. Tukang korupsi. Teriakan warga menjadi sangat riuh ketika Pak Broto dibawa ke halaman dan dimasukkan ke dalam mobil polisi. Lemparan batu pun tak terelakkan, seolah itu adalah gambaran betapa besarnya rasa kecewa dan juga benci yang hinggap di hati warga pada kelakuan Pak Broto. Orang yang korupsi uang rakyat lebih baik mati. Negara harus menangkapi mereka, bukan malah menyediakan kursi untuk minum kopi panas di antara kesengsaraan rakyat. Untayan kalimat menyakitkan lainnya keluar dari para masyarakat yang berkumpul di sana. Wijaya berdiri di tengah-tengah pintu. Ia tidak berani turun dan dijadikan samsak lemparan kemarahan warga. Garis polisi melintang mengitari halaman depan rumah, membuat mimpi buruk Wijaya semakin terasa gelap. Ingat, tidak ada yang boleh melewati garis kuning ini, atau kami akan memberikan sanksi. Tegas Ibtu Damar memperingatkan yang lainnya. Mobil-mobil polisi dan anggota KPK lainnya mulai meninggalkan rumah dan Wijaya segera masuk ke rumah untuk mengunci dari dalam karena para warga masih tidak terima dan mengabaikan semua aturan yang diberikan oleh Ibtu Damar tadi. Mereka terus melempari batu hingga kaca-kaca ada yang pecah. Wijaya segera berlari mendekati sang ibu dan memegang kedua pundaknya erat. Ibu, bagaimana ini Bu? Aku akan pergi ke London malam nanti. Tapi kenapa ini malah terjadi? Ayah kenapa Bu? Kenapa ayah korupsi? Bu Marini masih diam, tidak menjawab apapun. Beberapa saat kemudian, wanita parubaya itu menepis kedua tangan anaknya dan berkata, "Itu semua karena ayahmu yang kerjanya tidak becus." Wijaya tidak bisa menahan kesedihannya. Ia sedari dulu memang tidak terlalu menyukai ayahnya yang diangkat menjadi pamong desa dan berharap ayahnya turun dari jabatan itu. Namun bukan seperti ini caranya. Bukan malah menjadi tersangka tindak pidana kasus korupsi. Lalu sekarang gimana Bu? Kita mau tinggal di mana? Polisi pasti nanti akan menyita rumah ini kan? Tanya Wijaya yang sudah tak tahu harus bagaimana. Ibu tidak tahu, jawab Bu Marini, lalu pergi meninggalkan Wijaya seorang diri di ruang tamu. Wijaya merasa lututnya lemas. Ia jatuh terduduk di sofa mahal yang mungkin akan menjadi hari terakhirnya untuk duduk di sana. Kepala Wijaya terasa penuh dan sakit. Ia khawatir dengan keluarganya, karirnya, dan dirinya sendiri. Setelah ini, dia akan pergi kemana? Ibunya masih terlihat syok dan Wijaya tidak bisa menekannya untuk mendapatkan jawaban. 1 minggu kemudian, seluruh isi rumah 3 lantai itu kosong. Yang tersisa hanyalah kursi kayu reot di dapur dan kasur kecil di setiap kamar. Semua barang-barang milik Wijaya tercecer di lantai tidak karuan. Terlihat kacau, seperti Wijaya yang hanya terduduk di pojok kamarnya yang luas dengan pandangan kosong. Rasanya ia hampir gila
hanya dengan menyaksikan semua barang kebutuhannya dibawa pergi dan menyisakan isinya saja. Yang untungnya, para petugas kepolisian tidak tertarik untuk mengambil barang-barang pribadi miliknya. Aku harus apa setelah ini? Gumam Wijaya seraya berdiri dari duduknya. Jam menunjukkan pukul 10 malam. Wijaya hanya bisa mendongak, menatap lampu kamar tanpa minat. Perutnya terasa sangat lapar. Hampir 2 hari ini ia hanya makan roti yang tersimpan di dalam kamarnya. Dan sekarang ia merasa lapar. Dia memutuskan untuk turun ke lantai dasar, mengambil apapun yang tersisa di sana untuk ia makan. Tapi bukan makanan yang ia dapatkan, melainkan ibunya yang mencoba kabur dari rumah dengan seorang pria muda. "Ibu!" jerit Wijaya dari balik jendela dapur. Dia melihat dengan jelas. Ibunya membawa tas besar dan pria muda yang menarik tangannya sembari berlari. Wijaya tidak tinggal diam. Ia segera melompat dari jendela dan mengejar ibunya dari pintu samping rumah. Namun terlambat. Ibunya sudah pergi dengan pria muda itu menaiki mobil dan Wijaya tentu saja kalah telak. Remaja 18 tahun itu tersungkur ke tanah karena kakinya yang salah melangkah. Bukannya bangkit, Wijaya malah tetap pada posisi itu. Ia merasakan kerikil-kerikil tajam menusuk kulit wajahnya pada batu-batu yang menjadi sebab rasa sakit yang menimpa badannya saat ini. Matanya tampak kosong, menatap ke arah jalanan. "Ibu, kenapa ibu meninggalin aku?" Wijaya berada di posisi tersebut selama beberapa menit hingga suara panggilan namanya datang. Seseorang berlari mendekatinya, berjongkok, dan mencoba membantu Wijaya untuk bangun. "Wijaya, kamu gak apa-apa?" Ya, itu adalah Lisa, teman masa kecil Wijaya yang rumahnya tak jauh dari sini. Gadis itu membantu Wijaya masuk ke dalam rumah dan duduk di kursi yang ada di dapur. "Kamu gak apa-apa?" "Gimana aku bisa gak apa-apa? Setelah aku di penjara, rumah dikosongi, dan sekarang ibuku selingkuh, lalu kabur dengan pria muda," jawab Wijaya dengan suara serak. Lisa menggigit bibirnya. Ia tahu kalimat motivasi tidak begitu penting saat ini. Jadi gadis itu pergi dari sana dan kembali dengan makanan yang diberikan pada Wijaya. "Kalau kamu gak ada makanan, ke rumahku aja ya," kata ibu dan ayah. "Mereka nggak bisa ke sini karena takut dimusuhi para warga. Jadi kalau bisa kamu aja yang datang ke rumah malam hari ya, biar nggak ada yang tahu." Setelah mengatakan itu, Lisa berpamitan pulang. Gadis itu melangkah melewati tangga menuju ruang tamu. Namun langkahnya tiba-tiba saja terhenti ketika ia mendengar suara musik gamelan yang terasa sangat jauh. 3 kali ketukan gamelan dan suara itu menghilang. Lisa mendongak, menatap anak tangga melingkar menuju lantai 3 dengan mata menyipit. "Apa itu?" "Ayo, ayo, 138 lagi, ayo." Suara itu terdengar mendayu menegakkan telinga sensitif Lisa. Di anak tangga paling atas, dia melihat sekelebat bayangan seorang wanita yang menari. Kibasan selendang membuatnya mengedipkan mata dan bayangan itu hilang. Lisa menoleh kembali ke dapur. Wijaya masih di sana memakan makanan yang ia bawa tadi. Lalu siapa yang ada di atas tadi dan siapa yang berbicara? Apa itu Bu Marini? Ya, itu mungkin Bu Marini yang sedang iseng menari. Mungkin. Tidak ingin memikirkan hal-hal yang tidak jelas, Lisa memutuskan untuk segera pergi sebelum para warga mengetahui jika ia datang ke sini. Karena setelah polisi mengamankan Pak Broto sebagai tersangka korupsi dana desa, semuanya berbalik arah menyerang dan memusuhi mereka. Bahkan sampai ada yang membuat ketentuan barang siapa saja yang ketahuan berhubungan dengan mereka akan diadili di balai desa. Itulah yang membuat Lisa ataupun keluarganya tidak berani mendekat seminggu ini. Apalagi polisi juga datang berulang kali untuk mengangkut barang-barang yang ada di sana.
Hingga tadi, Lisa yang baru pulang dari rumah temannya melihat Wijaya tersungkur di belokan depan gang dan membuat ia bersimpati kemudian membantunya. Di malam yang sama, Wijaya membuang bungkus makanan di tong sampah dan berniat untuk naik ke kamarnya. Ketika ia melangkah menuju lantai 2, dia melihat dengan jelas ada seseorang yang berjalan di sepanjang balkon dalam lantai 3 yang tentunya bisa Wijaya lihat dari tempatnya. Matanya menyipit, mencoba melihat siapa yang ada di atas sana, namun sebelum Wijaya naik untuk memeriksa, ia mendengar suara pintu terbuka. Keheningan dan rasa sepi yang pekat membuat suara sekecil apapun bisa didengar Wijaya, termasuk pintu depan yang terbuka mengubah haluan langkah. Wijaya baru saja akan turun ke lantai dasar sebelum ia mendengar dentingan suara gamelan yang menggema di telinganya. Suaranya sangat keras, seolah menabrak gendang telinga Wijaya dan membuatnya pengang seketika. "Ah!" teriak Wijaya pelan. Ia gosok kedua telinganya dengan kasar dan terduduk di anak tangga lantai 3. "Ayo, 138 lagi, ayo." Di antara suara gamelan itu, ada yang berbicara dengan suara pelan. Siapa itu? Hawa dingin menyergap perlahan, membungkus Wijaya dengan perasaan tidak nyaman. "Jaya, ya, itu suara Pak Broto." Dan benar, ketika Wijaya mengangkat kepalanya, dia melihat ada seseorang di bawah sana, dan itu ayahnya yang berdiri dengan pakaian compang-camping dan kotor. Wijaya membolakan matanya kaget. Ada sesuatu yang membludak perlahan di dalam hatinya, rasa kecewa, marah, dan tidak menyangka atas apa yang terjadi. "Ayah!" Pak Broto menaiki tangga, mendekat pada Wijaya, tapi bukannya menyapa atau menjelaskan tentang semuanya. Laki-laki parubaya itu justru melewati Wijaya begitu saja dan naik menuju lantai 3 yang merupakan lantai khusus pekerjaannya. Wijaya mengerutkan kening. Perlahan dia berdiri setelah rasa sakit di telinganya menghilang. Dia kejar ayahnya, tepat di ujung anak tangga. "Ayah, ayah kenapa harus korupsi, ayah? Aku tidak jadi ke London, impianku hancur, ayah." Brak! Tepat di depan wajah Wijaya, pintu ruang kerja Pak Broto ditutup dengan kasar. Wijaya hanya bisa membatu, sesak di dadanya semakin menjadi-jadi. Kepalan tangannya terangkat, memukul, mendobrak pintu tersebut dengan kemarahan yang menumpuk. Ia tak bisa menangis, padahal rasanya sakit sekali. Impiannya, keluarganya, dan masa depannya hancur. Ini semua karena ayahnya yang melakukan tindak korupsi. Dengan langkah gontai, Wijaya kembali ke kamar dan tertidur di atas tumpukan baju-baju miliknya. Pikiran mengawang pada saat keluarganya masih baik-baik saja. Ibunya sibuk dengan arisan sosialita, tapi masih bisa mengurus rumah. Ayahnya yang bekerja tak tahu waktu itu, tapi tetap menyempatkan waktu untuk makan siang bersama. Namun, semua itu perlahan berubah ketika ayahnya naik menjadi kepala desa. Ibunya semakin jarang pulang, dan ayahnya semakin larut dalam pekerjaannya. Wijaya hanya ditemani kesepian setiap harinya, dan untuk itulah ia bekerja keras untuk bisa berkuliah di London dengan jalur beasiswa. Semua yang terjadi seminggu ini membuatnya lelah dan tak kuat dengan semuanya. Hari demi hari, coba Wijaya lalui lebih baik. Ia mencoba untuk bangkit dan memikirkan akan pindah kemana setelah rumah ini berhasil terjual oleh pihak yang berwenang. Namun Wijaya menjadi bimbang ketika melihat kondisi ayahnya. "Aku akan bantu cari kos-kosan di kota, tenang aja ya," kata Lisa malam itu yang membantunya berkemas dan pulang setelah selesai. "Oke, besok aku akan membicarakannya dengan ayahku." Sebelum Lisa pergi, gadis itu berhenti di depan tangga menuju lantai 3. Wijaya spontan terdiam dan bertanya-tanya, "Kenapa?"
Lisa menunjuk ke arah ruang kerja Pak Broto yang ditempati oleh beliau sejak kembali ke rumah tanpa alasan yang jelas setelah penahanan. Usahakan kamu tidak masuk ke dalam sana ya. Aku kemarin melihat seorang wanita menari di sana. Sempat aku pikir itu Bu Marini. Tapi dari ceritamu, Bu Marini kabur di malam aku membantumu pulang. Itu berarti bukan dia. Lalu, lalu itu siapa? Wijaya merasakan bulu kuduknya meremang. Lisa menatap Wijaya tajam. Aku akan kesini nanti malam sama yang kakungku. Aku akan coba minta bantuan beliau. Kayaknya memang ada yang gak beres deh sama ayah kamu. Ya, kondisi Pak Broto memang tidak baik. Ia selalu berdiam diri di depan pintu tanpa melakukan apapun, lalu mengetuk-ngetukkan kaki ke lantai secara berirama setiap malamnya. Itulah yang membuat Wijaya khawatir. Oke, apapun keputusanmu aku akan terima. Lisa menurunkan wajah kerasnya dan tersenyum pada teman masa kecilnya itu. Setelah kamu keluar dari rumah ini, kamu bisa hidup lebih baik dan berkuliah seperti yang kamu inginkan. Tenang aja ya, ayahku pasti akan membantumu. Dengan semangat dan janji yang diberikan oleh Lisa, membuat Wijaya tersenyum menenangkan dan mengantarkan gadis itu keluar dari rumah. Di malam harinya, sekitar pukul 2 malam, Wijaya yang baru selesai mengepak seluruh pakaiannya dan bersiap-siap untuk pergi dari rumah, dia langsung tertidur dengan damai. Tapi beberapa saat kemudian sesuatu mengganggunya. Ayo, 138 lagi. Ayo. Bisikan itu terasa panas menusuk telinga Wijaya. Remaja itu langsung terbangun dan menggosok telinganya kasar. Matanya terbuka sempurna, menatap pada kegelapan yang melingkupinya. Kok mati lampu? Tanya Wijaya dengan suara tercekat. Ia merasa tidak mematikan lampu atau mungkin sedang mati listrik. Wijaya segera mencari ponsel miliknya yang untungnya tidak diambil oleh anak buah Ibtu Damar kemarin. Tapi ponselnya ada di sebelahnya, tepat di sampingnya ketika tidur, namun sekarang tidak ada. Samar-samar Wijaya mendengar alunan gamelan dari luar kamar. Kepalanya spontan menoleh pada pintu yang tertutup. Cahaya remang-remang membias dari sela gorden putih pintu kaca balkon. Ada sepasang kaki yang terlihat di depan pintu, tampak meliuk-liuk, seolah tengah bergerak seirama dengan alunan yang ada. Wijaya mermat selimut yang ia pakai, tenggorokannya terasa kering, jantungnya berdegup kencang. Siapa orang yang memainkan alat musik di dalam rumahnya yang kosong melompong dan hanya ada ia dan ayahnya saja? Lalu siapa juga yang menari di dalam kamar tersebut? Alunan gamelan itu masih terdengar dan kali ini lebih keras. Wijaya merasakan dadanya naik turun dengan tangan yang bergetar. Ia segera meraba pinggiran kasur dan mendapatkan sesuatu yang terasa dingin menusuk, kasar, dan bentuknya terasa familiar. Wijaya terdiam dengan badan kaku, pandangannya lurus ke arah pintu yang kemudian secara perlahan ia menoleh ke arah kanan, tepat di mana tangannya memegang sesuatu. Sesuatu yang dipegang itu adalah sebuah kaki, hanya kaki tanpa badan, kaki yang menari di depan pintu kamarnya, sepotong kaki yang mengucurkan darah busuk dengan potongan daging kecil yang menggeliat terjatuh di tangan Wijaya. Wijaya menjerit sekuat tenaga. Remaja itu melompat seraya menarik tangannya dari kaki tersebut, kemudian membuka pintu dan berlari keluar dari kamarnya. Rumah gelap gulita, hanya ada cahaya dari lampu luar yang masuk melalui kaca sepanjang Wijaya menuruni tangga. Di akhir anak tangga, Wijaya berhenti dan menoleh ke arah dapur yang ada tepat di samping tangga. Di sana, Wijaya melihat ayahnya berdiri kaku dengan tatapan kosong. Wajahnya pucat, tersinari dengan cahaya remang-remang dari sela ventilasi. Perlahan,
Tubuhnya bergoyang ke kanan dan ke kiri. Kedua tangannya tertekuk meliuk dan badannya berputar 3 kali, lalu berhenti dengan posisi kepala mendongak, punggungnya melengkung, dan kedua kakinya tertekuk rendah. Wijaya berjalan mendekat. "Ayah!" Suara Wijaya tercekat di ujung tenggorokan. Pak Broto tidak bergeming dari tempatnya. Di atas konter dapur terdapat sebuah keranjang bambu yang di dalamnya terdapat ayam cemani utuh dengan leher patah dan beberapa bagiannya sudah dikerubungi oleh ulat-ulat kecil di sekitar ayam tersebut. Ada bunga melati yang kini telah layu. Bau busuk yang menyerang indera penciuman Wijaya bercampur dengan bau melati kering yang menyengat. Lagi-lagi Wijaya merasa perutnya mual. "Ayah, ayah mau apa?" Wijaya memegang pundak sang ayah, tapi Pak Broto dengan cepat menyentak tangan Wijaya hingga anak semata wayangnya itu terempas menabrak pinggiran tangga. "Ah!" Wijaya meringis dengan punggung yang terasa sangat sakit. Tanpa memperdulikan Wijaya, Pak Broto berbalik arah ke konter dapur, lalu mengambil segenggam bunga melati dan memakannya dengan rakus. Suara kecapan mulutnya terdengar nyaring. Wijaya hanya bisa terdiam di belakang, menatap ayahnya yang kehilangan kendali. Bahkan sekarang, ayahnya mematahkan leher ayam cemani busuk itu dan mulai memakannya, menyedot darah dan juga ulat-ulat kecil dengan semangat seolah itu adalah makanan yang paling lezat yang ia makan. Wijaya seketika muntah di lantai. Tak kuasa ia melihat adegan menjijikan seperti itu. Tidak berhenti di sana, Pak Broto membuang tulang-tulang ayam itu hingga berhenti di ujung kaki Wijaya yang terduduk setelah muntah. Saat Wijaya mendongak dengan wajah pucat pasi, dia melihat lagi ayahnya menari diikuti dentuman suara gamelan yang perlahan menyatu dengan keheningan malam. Wijaya perlahan berdiri. Ia harus lari dari sini dan meminta bantuan, tapi pintu yang paling dekat ada di belakang sang ayah, yaitu pintu yang dilewati ibunya saat kabur dengan pria muda. Selagi ayahnya sibuk makan ayam dan bunga melati, Wijaya perlahan berjalan mendekati pintu dan baru dia akan menyentuh gagang pintu, lengannya dicekal. Pak Broto tepat ada di depannya. Wajah keduanya hanya terpisah beberapa senti saja. Wajah Pak Broto benar-benar rusak. Kulit wajahnya mengelupas seperti baru saja terbakar. Matanya cekung dengan kantung mata yang gelap. Dan dari sana Wijaya melihat bayangan tangisan dan jeritan para warga. Seketika Wijaya menggelengkan kepalanya dengan cepat, seolah menyadarkan dirinya. Kesadarannya yang semakin menipis. 138, lirih Pak Broto dengan suara serak. Setiap mulutnya terbuka, bau bangkai tercium pekat. Ada darah hitam yang mengalir di sela sudut bibirnya, membuat Wijaya memberontak dan mencoba melepaskan diri. Namun Pak Broto tidak melepaskannya begitu saja. Wijaya diseret menaiki tangga dengan kasar, tapi Wijaya memberontak. Ia menyikut dada ayahnya dan berlari tergopoh-gopoh ke ruang tamu. Ketika ia akan membuka pintu rumah, pintu itu terkunci. Dan saat Wijaya beralih ke jendela, berniat membukanya, dari balik sini dia melihat sekumpulan warga yang berdiri melingkari rumah. Hanya berdiri, wajahnya pucat, tanpa sorakan sama sekali. Wijaya terpaku, aliran darahnya mengalir lebih deras dari sebelumnya. Apa yang tengah terjadi? Ada apa dengan malam ini? Jeritnya dalam hati dengan mata terpejam. "Nah, ayo, tunjukkan sedikit saja tarianmu. Mereka ingin melihatnya." Tiba-tiba saja Pak Broto sudah ada di depan pintu rumah dan dengan mudah memutar gagang pintu dan membukanya lebar-lebar. Wijaya melongokkan kepalanya ke bawah. Ia melihat para warga yang tadinya hanya berdiam diri di depan, kini berlari ke arah dalam rumah. Mata Wijaya melotot. Tanpa bisa memikirkan apapun, ia berlari masuk, menaiki tangga hingga sampai di lantai 3.
Peluh membasah mengalir di dahi, kaosnya basah, dan penampilannya tidak karuan. Pintu ruang kerja ayahnya terbuka lebar. Ada cahaya sorot lampu kekuningan yang menarik perhatian Wijaya. Suara hiruk-pikuk banyak orang mengambil atensi Wijaya. Ternyata para warga itu berbondong-bondong menaiki tangga dan menyusul dirinya. Wijaya tidak bisa berpikir jernih lagi. Ia langsung masuk ke dalam ruangan tersebut dan menguncinya rapat-rapat. Nafasnya tersengal, dadanya naik turun, terasa sesak dan begitu menyakitkan. Di dalam ruangan tidak ada barang apapun. Yang ada hanya satu gamelan besar yang ditutupi dengan selendang hijau. Sebuah kaca besar tanpa gorden di belakang gamelan menunjukkan rimbunnya pepohonan lereng gunung yang padat. Suasana malam terasa lebih dingin, membelai kasar dan membuat Wijaya meremang di tempat. Bias cahaya rembulan memantul di atas gamelan. Perlahan, selendang itu tertiup angin yang entah dari mana datangnya hingga tiba di ujung kaki Wijaya. Tidak sampai sedetik, Wijaya menunduk menatap selendang tersebut. Suara mendayu memanggilnya. "Wijaya, ayo ambil selendangnya. Selesaikan pagelaran malam ini. 138 akan menjadi 0 setelah semuanya terlaksana." Seorang wanita memakai kain jarik motif parang rusak yang warnanya telah memudar dengan cipratan darah kering berwarna coklat. Kepalanya tersanggul rapi dengan bunga melati yang tersusun menyerupai mahkota. Lalu seutas kain hitam menutupi separuh wajahnya, hanya matanya. Mata yang menonjol tanpa kelopak, pupilnya memanjang seperti reptil dengan cahaya kehijauan yang sama berkilatnya dengan selendang dan sekarang mengalun di leher Wijaya. Wijaya seolah tidak bisa mengendalikan dirinya. Dia mulai menari dengan luas, tubuhnya bergerak seirama dengan gamelan yang perlahan mengiringi tarian mereka. Pintu ruangan terbuka kasar. Bunyi debumnya membuat Wijaya tersentak dan sepersekian detik tersadar. Matanya langsung bertatapan dengan wanita penari itu dan pipinya dibelai lembut. "Bapakmu serakah. Dia berjanji akan memberikan anaknya padaku, tapi dia ingkar. Jadi aku tarik semua kekayaannya dan menjadikannya sebagai budakku," bisik wanita penari yang suaranya terdengar seperti ribuan tawon yang bergemuruh. Perlahan Wijaya kehilangan kesadaran. Dia melihat seluruh warga mulai mengerumuni menyaksikan dengan asyik ia yang menari bersama wanita itu. Ada ayahnya juga di sana, berdiri tegak dengan kepala yang tengkleng ke kiri, menatap tajam seolah menunggu waktu yang tepat. "Kamu tahu, wanita itu adalah penggoda ulung yang bisa membuat laki-laki tunduk hanya dengan bujuk rayu. Ibumu sama, wanita penggoda yang memperkenalkan ayahmu padaku. Jadi, jangan salahkan aku jika kini aku juga menyukaimu," kata wanita penari itu dengan senyuman runcing dari balik kain hitamnya. Mereka menari dengan cepat, seiring musik gamelan yang terus berdentang. Alunannya begitu sakral dan mistis, Wijaya telah kehilangan dirinya sendiri. Ketika keduanya perlahan melewati gamelan dan semakin ke pinggir kaca transparan jendela tersebut, wanita penari itu segera mendorong tubuh Wijaya hingga menabrak kaca dan terempas dari lantai 3 ke bawah rimbunan hutan lereng Gunung Lawu. Seluruh orang-orang yang ada di dalam ruangan tersebut bersorak begitu keras, tapi wajah mereka tetap datar tanpa ekspresi. Mereka melompat-lompat menyenggol lengan Pak Broto hingga laki-laki parubaya itu terjatuh tepat di depan kaca yang telah bolong. Kepalanya menunduk, menatap ke bawah sana yang gelap gulita. Pohon-pohon besar bergoyang lebat dan kesadarannya menghantam telak. Air mata mulai menggenang, dadanya terhimpit rasa penyesalan dan kebodohan yang telah ia lakukan. "Wijaya!" teriakan itu membuat Wijaya membuka mata.
Ia langsung terduduk dan menatap sekitar dengan kening yang berkerut. Dalam kesadaran yang menipis, ia melihat sebuah visi. Sekarang ia berada di sebuah gubuk kecil beralaskan tanah dan udara lembab dengan bau kemenyan yang kuat. Saya tahu, Eyang pasti paham dengan Nyai Giri kan? Ya, itu adalah suara ibunya, Bu Marini. Perlahan Wijaya bangkit dari duduknya, menepuk-nepuk celana dan bajunya yang kotor dengan tanah dan kerikil. Aku tahu, balas Eyang Kakung dengan wajah serius. Tapi itu bukan sesuatu yang bisa kamu gunakan untuk bermain-main. Wijaya melihat dengan jelas ibunya duduk berhadapan dengan Eyang Kakung, kakek dari teman masa kecilnya, Lisa. Mereka tengah berbincang dengan alot. Keduanya sama-sama memasang wajah keras dan tak mau dibantah. Ibu, panggil Wijaya pelan, berharap ibunya mengetahui tentang keberadaannya dan menoleh. Namun Bu Marini seolah sama sekali tidak melihat adanya Wijaya di sana, karena Bu Marini tetap melanjutkan percakapannya dengan Eyang Kakung. Eyang, Mas Broto itu dulu mau nyalonkan diri untuk jadi pamong. Kalau tidak punya backingan yang kuat, dia bakal kalah, kata Bu Marini dengan wajah memohon. Sekali ini saja yang bisa membantu dia, selebihnya akan kami urus sendiri. Eyang Kakung adalah sesepuh yang dituakan di desa ini. Dia bisa melakukan banyak hal, seperti ilmu kanuragan dan hal-hal gaib lainnya, termasuk mencarikan perewangan sebagai jaminan sukses. Eyang Kakung dengan tegas menggelengkan kepalanya. Aku sudah berhenti melakukan semua itu, Marini. Seharusnya kamu juga tobat. Suamimu itu lama-kelamaan akan tahu sifat burukmu yang selalu gonta-ganti laki-laki setiap hari. Di sana, Wijaya merasakan jantungnya berhenti berdetak. Ternyata ibunya tidak hanya sekali berselingkuh dari ayahnya, tapi berulang kali. Bu Marini tampak tak suka dengan perkataan dari Eyang Kakung. Eyang, saya tahu yang membiayai sekolah Lisa adalah Mas Broto kan? Biar dia bisa sekolah di sekolah elit seperti Wijaya. Mas Broto juga yang bantu Eyang buat pengobatan sebelum terakhir. Jangan kira karena Mas Broto tidak memberitahu saya tidak akan tahu. Telah kalah dari omongan Bu Marini, Eyang Kakung menghela nafas kasar. Sejenak, Eyang Kakung menoleh ke arah di mana Wijaya berdiri. Wijaya membalas tatapan itu kaget. Eyang Kakung seolah mengisyaratkan Wijaya untuk mendengarkan apa yang akan terjadi sebentar lagi. Baik, saya akan bantu kamu bekerja sama dengan Nyai Giri yang akan memberikan suamimu kekayaan dan memenangkan pemilihan pamong desa. Eyang Kakung berkata dengan berat hati. Sekarang aku tanya, tumbal siapa yang akan kamu persembahkan untuk Nyai Giri? Syaratnya hanya satu, darah dagingmu sendiri. Kalau begitu saya akan memberikan Wijaya sebagai tumbal, balas Bu Marini dengan cepat tanpa pikir panjang. Eyang Kakung menundukkan kepalanya dan menggenggam bunga kemenyan yang terbakar dengan api yang masih menyala. Wijaya kaget dengan apa yang dikatakan oleh ibunya barusan. Dia akan ditumbalkan. Ibu, Wijaya memegang kedua pundak ibunya, menggoyangnya dengan kasar, meminta perhatian dan pertanggungjawaban atas perkataannya tadi. Ibu, lihat Wijaya, Bu. Bu, apa maksud ibu menumbalin aku? Seolah tak tersentuh apapun, Bu Marini tetap pada posisinya karena hanya fokus pada Eyang Kakung yang tengah melakukan ritual atas apa yang ia inginkan. Wijaya tak kuasa menahan ketakutan, air matanya tumpah, ia menangis sesenggukan. Bu, aku gak mau mati, Bu. Tatkala remaja itu masih tenggelam dalam rasa takut yang begitu besar akan kematian, tiba-tiba dari arah belakang seseorang berdiri dan selendang hijau perlahan menjerat leher Wijaya. Sudah tahu jawabannya kan? Ayo pergi, Bagus. Bisik suara itu tajam seraya mencekik leher Wijaya. Visi itu menghilang
dan Wijaya kembali merasakan sakit luar biasa di lehernya. Nyai Giri, sang wanita penari, tertawa begitu keras, melengking, membuat mata Wijaya perlahan terbuka. "Wijaya!" Lisa menangis begitu keras. Di bawah sorot lampu dan garis kuning yang melintang, gadis itu histeris tak karuan. "Dia belum mati, Wijaya!" Malam itu, pukul 4 pagi, suara kaca pecah dan jatuhnya Wijaya dari lantai 3 tentu saja membuat Lisa yang rumahnya tak jauh dari Wijaya langsung menghampiri ke sana bersama keluarganya. Setelah mencari tahu, mereka malah menemukan 2 mayat di sana, mayat Pak Broto dan mayat Wijaya. Penyidik dan polisi langsung mendatangi tempat TKP dan menyelidiki. Penyidik mengatakan jika yang lebih dulu mati atau terjun dari atas adalah Wijaya, baru kemudian Pak Broto. Eyang Kakung perlahan berjongkok di samping mayat Wijaya yang jiwanya masih mengambang. "Kamu sudah tahu jawabannya kan? Sekarang waktunya kamu pergi. Maaf, Eyang tidak bisa menyelamatkan kamu." Mata Wijaya sempat terbuka. Eyang Kakung menutup dengan mengusap wajah remaja itu dan memberikan doa terakhir. Tubuh Wijaya hancur, sama seperti mimpi remaja itu. Tidak ada kehidupan baru, tidak ada lingkungan baru, tidak ada kuliah dan masa depan. Yang ada hanyalah hutang yang telah terbayar, tumbal telah diberikan, dan Nyai Giri senang dengan hal tersebut. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Lalika Ignis. Wah, keren banget ya, nggak nyangka banget. Ternyata teman-teman, apa yang terjadi ini sungguh mengerikan. Bahwasanya di sini keluarga Pak Broto, sang kepala desa ini, melakukan perjanjian pada saat Pak Broto ingin menjadi kepala desa. Ini pesugihan ya, pesugihan yang dibantu oleh Eyang Kakung. Nah, di sini pesugihan ini menuntut tumbal anak. Jadi harus anaknya dijadikan tumbal. Jadi pesugihan ini diketahui juga nih oleh Pak Broto dan juga istrinya. Tapi pada saat penumbalan mereka berdua tidak rela dan tidak tega menumbalkan anaknya. Jadi akhirnya di sini dihancurkanlah semuanya. Nah, pasti bertanya-tanya dong, kok Pak Broto bisa pulang ya kan? Pak Broto bisa kembali ke rumah. Ini kalau menurut saya di sini, ini Pak Broto disusupi dan sehingga dia bisa keluar begitu saja melakukan ritual terakhir di mana ya dia menumbalkan anaknya. Nah, ketika anaknya jatuh, dia baru sadar tuh. Dia baru sadar dan akhirnya dia jatuh juga ke bawah. Nah, apa yang dilihat oleh Wijaya itu adalah visionnya. Jadi dia melihat flashback ya, kembali ke masa lalu, melihat ketika ibunya melakukan perjanjian bersama Eyang Kakung untuk melakukan ritual pesugihan. Ngeri banget. Selalu teman-teman, pesugihan tidak akan pernah berakhir baik, pasti akan selalu tragis. Jadi jangan pernah tertarik dan jangan pernah mencobanya. Nauzubillah min dzalik. Semoga kita selalu dijauhkan dari hal-hal buruk ya teman-teman ya. Mari kita ambil hikmah yang baik saja dari kisah barusan dan dibuang yang buruk-buruk ya. Buat Lalika Ignis, terima kasih, kisahnya keren pakai banget. Ditunggu lagi kisah-kisah selanjutnya. Dan semoga teman-teman terhibur ya dengan kisah barusan. Silakan buat yang suka dengan videonya, dengan kisahnya, bisa diklik tombol like atau tombol jempolnya, boleh juga tombol hype-nya diklik ya, dan ayo dong dibantu di share link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Buat teman-teman yang punya komentar lain, yang punya pendapat lain, bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang luas-luasnya. Dan sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.